Oke, jadi kita sebelumnya sudah berhasil melakukan impor Excel kategorinya ya. Nah, sekarang kita akan mengimpor barangnya. Tapi sebelumnya saya tunjukkan dia di sini ya. Nah ini dia. Jadi, setelah Anda berhasil melakukan atau mempersiapkan kategori barang, nah Anda harus mempersiapkan barangnya. Ini adalah format Excel dari barang. Nah, Anda bisa baca di penjelasan kolom, ini banyak sekali. Nah, jadi mulai dari yang pertama kategori. Nah, kategori kita sudah siapkan. Yang tadi ya. Kemudian merek. Merek ini adalah merupakan brand daripada suatu barang. Jadi misalnya Magnum ya, es krim ya, atau Campina, Pedal Pop dan lain-lain. Silakan. Ya, baterai alkalin, Charm ya, dan lain-lain. Laurier. Nah, ini merupakan merek. Jadi silakan Anda buat merek di sini. Jadi fungsi merek itu salah satunya adalah misalnya pada saat kita mau melakukan penyesuaian harga atau diskon. Nah, ini dia. Jadi melakukan penyesuaian harga atau diskon, maka kita bisa mengambil merek. Itu enaknya di situ ya. Nah, misalnya ya, saya ingin mengambil barang dan jasa. Nah, ini contoh ya. Nah, saya bisa filter merek. Oh, seluruh merek AAA akan naik. Ya, A3. Seluruh merek Ajinomoto akan naik. Nah, itu enaknya. Selain daripada kategori. Saya mau menaikkan harga kategorinya juga ya. Nah, jadi misalnya kategori pakaian. Saya akan menyesuaikan harganya semua untuk kategori pakaian. Nah, seperti itu. Jadi itulah fungsi daripada merek dan kategori. Jadi untuk apa? Untuk sebagai filter laporan maupun untuk sebagai filter pada saat kita mau sesuaikan harga. Nah, itu dia. Jadi, supaya Anda pahami. Nah, sekarang kita masuk lagi ya. Ini kode barang. Nah, biasanya kode barang dengan UPC barcode itu bisa berbeda maupun sama. Kalau saya usul lebih baik samakan saja supaya tidak pusing untuk mengurus kode-kodean itu ya. Nah, jadi kita menggunakan barcode. Jadi kode barang dengan UPC barcode merupakan nomor yang sama. Kalau Anda mau buat berbeda, juga silahkan ya. Kalau ada misalnya kode untuk internal perusahaan dengan barcode berbeda, oke, boleh. Nah, ini nama ya. Nama ini merupakan nama standar daripada suatu barang ya, mengandung nama barang, brand, dan juga kandungannya. Contoh Indomilk ya. Indomilk ini merupakan brand, berarti barangnya adalah coklat. Nah, coklat botol ya, kandungannya berapa. Nah, itu. Jadi nama barang adalah nama standar. Nah, seperti itu. Ya. Nah, di sini Anda sudah bisa lihat. Nah, sudah bisa pahami. Nah, selanjutnya jenis barang buat INV ya, inventory artinya dapat dihitung. Jadi harus INV. Tipe persediaan bisa dikosongkan atau ketik saja seperti itu, material and product. Oke. UPC sesuaikan ya. Nah, ini satuan. Jadi satuan itu ada namanya multi satuan ya. Multi satuan. Contoh ini pieces. Itu merupakan, nah ini barangnya apa? Brand Saripati Ayam. Nah, jadi pieces. Coba ya saya lihat brand Saripati Ayam. Misalnya saya cari di sini. Saya cari Google-nya saja ya. Nah, brand Saripati Ayam. Oke, ini dia. Brand Saripati Ayam, kita lihat ya. Nah, jadi brand Saripati Ayam itu ada pieces, ada box. Nah, ini pieces ya. Kalau kita lihat di sini, pieces. Kemudian ini box. Ini box. Ada juga karton. Jadi dalam satu karton itu ada berapa box ya. Nah, ini dia. Jadi ini ada pieces, tetapi ingat ada boxnya juga. Tetapi ada karton yang lebih besar. Ya, coba saya cari ini kartonnya. Apakah ada? Misalnya karton. Nah, kita lihat di sini hanya box saja ya. Dia tidak menampilkan isi kartonnya. Tapi sebenarnya itu ada isi karton. Nah, ini dia. Misalnya seperti ini. Brand Saripati Ayam diisi di karton. Jadi dalam satu karton ini ada berapa box lagi. Nah, jadi satu pieces ada terdiri dari, nah, satu pieces itu terdiri dari 6 box. Ya, jadi dalam satu box ini ada 6 pieces, ada 6 botol. Lalu dalam satu karton, yaitu ada 72 botol. Nah, jadi kalau saya bagi misalnya sama dengan 72 dibagi 6. Nah, berarti ada 12 box di dalam satu karton ya. Nah, jadi ada 12 box seperti ini di dalam
satu karton. Nah, jadi Anda bisa menyusunnya seperti ini. Nah, ya menyusun. Jadi kalau barang itu hanya ada dua satuan saja ya buat dua. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang satuannya ini pun di Cortex harus kita mapping, tetapi sayangnya di Accurate Online belum disediakan ya mapping untuk satuan ya. Misalnya kode referensi pajak Cortex untuk satuan 1, satuan 2, satuan 3 itu tidak ada di dalam sini ya. Nanti baru kita buat manual, tidak apa-apa. Biasanya satuannya sedikit saja, jadi tidak masalah. Nah, oke. Jadi silahkan Anda buat seperti ini ya. Jadi rasio itu harus ada. Nah, jadi rasio itu selalu mengarah ke rasio terkecil. Jadi, satu box ada isi 6 pieces, satu karton ada isi 12 box, dengan kata lain 72 pieces. Jadi, yang diisi di sini di rasio 3 ini adalah 72. Ya, bukan 12 box. Nah, seperti itu. Nah, ini Accurate ada memiliki kemampuan sampai dengan satuan 4 dan 5 ya. Biasanya jarang sampai satuan 4 dan 5. Biasanya pada umumnya hanya sampai 3 saja. Nah, kalau ada sampai 4 dengan 5 ya silakan. Oke. Nah, di sini adalah harga jual. Nah, harga jual ini adalah harga jual satuan 1, berarti harga jual pieces. Nah, ini biasanya harga jual secara umum dulu deh. Nah, jadi misalnya kita ada punya kategori harga jual grosir, harga jual member. Nah, itu bukan diisi di sini. Ini diisi yang biasanya untuk retail, harga jual untuk retail saja. Nah, seandainya harga jual ini dikosongkan pun tidak apa-apa. Nanti baru kita update harga jual belakangan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini harga jual satuan 2. Nah, kenapa harga jualnya kosong? Karena biasanya di retail tidak dijual langsung dalam satuan 2. Walaupun sebenarnya bisa saja. Tetapi kasir pada umumnya melakukan scanning terhadap satuan 1 saja ya. Scan barcode-nya. Nah, makanya pada umumnya harga jual 2, 3 itu dan seterusnya bisa kosong. Ya, tidak apa-apa, tergantung dari kebutuhan Anda. Nah, kemudian di sini harga grosir ya, artinya apa? Ini harga grosir ini fungsinya misalnya ya, ini misalnya beli 1 3.570. Tetapi kalau beli 3 harganya hanya 3.400 ya. Kalau beli 20 harganya 3.000. Nah, itu namanya harga grosir. Jadi kalau misalnya terkena harga kelipatan grosir seperti itu ya jawab sini ya atau isi ya. Nah, ini satuan beli. Jadi satuan belinya per box. Nah, jadi kita beli supplier. Jadi misalnya di sini kan ada dua satuan, botol sama box. Ya, tapi saat kita melakukan pembelian di dalam satuan box, bukan dalam satuan botol ya. Dan ini adalah harga beli. Harga beli ini adalah price list. Nah, masalah harga beli ini sudah termasuk pajak atau belum, kita tidak tahu. Itu adalah agreement Anda dengan supplier, harga beli itu sudah termasuk pajak atau belum. Begitu juga dengan harga jual. Nah, harga jual ini Anda yang menentukan apakah harga jual ini sudah include atau exclude PPN. Itu Anda yang tentukan. Dan tentunya sudah Anda hitung-hitungan ya modalnya. Nah, seperti itu. Ini minimum beli. Jadi misalnya waktu kita beli paling sedikit harus beli misalnya 3 box ya. 3 box minimum beli. Nah, untuk batas minimum stok, itu misalnya, ini selalu mengarah kepada satuan terkecil. Jika di gudang tersisa 5 pieces, atau 5 botol, maka langsung ada remindernya ya, seperti itu. Nah, ini langsung saya ubah saja, tidak apa-apa. Ini default diskon penjualan. Nah, ini biasanya dikosongkan, karena diskon itu kan tidak berlaku untuk umum ya, berlakunya untuk member saja, ya seperti itu. Nah, biasanya untuk diskonnya nanti kita tentukan belakangan saja, ya. Nah, oke. Kemudian ini pemasok utama. Nah, silakan isi nama pemasok dan nama ini harus identik terhadap Excel yang sudah Anda siapkan di bagian pemasok. Harus identik, tidak boleh salah. Kalau salah dia akan gagal ya ini. Ya, nama pemasok itu harus identik dengan nama yang ada di Excel atau yang sudah Anda upload. Nah, kemudian di sini, ini yang penting, yang sesuai dengan Cortex yang terbaru, yaitu kode referensi barang pajak. Di sini ada 06 kali. Nah, jadi supaya Anda pahami, dalam peraturan perpajakan yang terbaru Cortex, untuk setiap persediaan, ya, ini dia. Untuk setiap persediaan, maka wajib memilih kode referensinya. Nah, jadi Anda lihat di sini, di bagian ini ada namanya kode referensi pajak, ya. Kode referensi pajak untuk ini Cortex-nya. Nah, jadi di situ ada banyak ya pilihannya ya. Nah, binatang hidup, babi hidup. Babi juga ada. Biri-biri, kambing, kuda, tidak tahu lagi
Ini unggas. Nah, ini banyak sekali ini, ya. Nah, kalau Anda bingung mau diisi apa ya, diisi aja 06 kali ya, misalnya begini. Nah, 06 kali ini barang ya secara umum. Nah, tetapi kalau Anda mau memilih yang lain, silahkan ya. Memilih yang lain juga bisa. Jadi, Anda tinggal masukkan kode ini ya, kode referensi Cortex terhadap barangnya itu di Excel yang tadi ya. Nah, ini banyak sekali. Ada ribuan. Tidak tahu ada berapa ribu. Nah, ini dia ya. Nah, jadi ribuan. Nah, ini Anda bisa masukkan di Excel barangnya ini. Nah, biar untuk di-upload. Nah, ini adalah PPN. Jadi PPN itu adalah barang kita, karena kita sudah PKP, jadi menjual terkena PPN. Nah, seperti itu ya. PPN BM tidak usah diisi karena bukan barang mewah. Nah, kemudian untuk cabang saldo ini kosongkan aja dulu semua. Jadi untuk awal ini Anda jangan masukkan dulu terhadap kuantiti barang, stok opnam yang ada di gudang. Ini nanti dulu, belakangan. Jadi siapkan dulu profil barangnya saja dulu. Ya, pastikan sudah oke. Ya, pastikan sudah oke. Nah, di sini ada pengelompokan ya, sub-sub pengelompokannya. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan tentang kategori. Nah, jadi kategori ini merupakan pengelompokan utama. Misalnya berdasarkan fungsinya ya, beverage, food, tekstil, cleaning, dan lain-lain. Tetapi bisa saja ada pengelompokan sub-sub pengelompokannya. Nah, ini jadi misalnya struktur name-nya apa ya, sub name-nya apa. Oke, coba saya hidden dulu yang ini ya. Nah, mulai ini saya hidden. Nah, jadi misalnya by clean. Nah, by clean ini regular, berarti laundry care dan bleaching ya. Jadi subname-nya bleaching dan struktur name-nya laundry care. Nah, baygon insecticide dan ini liquid ya. Nah, jadi ini fungsinya untuk apa? Untuk laporan. Jadi misalnya, oh barang-barang liquid hari bulan ini terjual berapa saja, maka bisa ya. Nah, oke. Toilet cleaner. Jadi silahkan. Anda masih memiliki sampai dengan 10 karakter untuk melakukan sub-sub pengelompokannya. Terserah Anda. Nah, di sini saya kasih contoh 2 saja. Ya. Nah, misalnya ini bedroom. Apa nih? Bebek closet. Ini bedroom, toilet cleaner. Nah, silakan Anda menggolongkan sesuka-suka Anda. Nah, kalau memang tidak ada ya kosongkan juga, tidak masalah. Nah, tetapi kalau sudah ada seperti ini, sebaiknya seluruh barang harus ada sub-sub pengelompokannya ya. Nah, oke, jadi sampai dengan 10 nih, 10 pengelompokan. Nah, angka 1, angka 2, angka 3 ini biasanya kosong ya. Nah, tanggal 1, tanggal 2 juga kosong. Ini untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu lah ya. Nanti Anda tinggal baca fungsinya di sini, di bagian penjelasan apa itu untuk angka ya. Nah, ini atribut-atribut tambahan lah, mau dibilang ya. Nah, setelah itu di bagian ini untuk akunnya. Akunnya tidak perlu Anda isi lagi ya. Nah, jadi akun ini mulai dari persediaan sampai dengan pembelian belum tertagih tidak perlu Anda isi. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah buat akunnya di kategori. Ya. Ya, sudah buat akunnya di kategori sehingga apa? Sehingga pada saat barang ini diupload, Accurate akan membaca kategorinya ya, membaca kategorinya dan akan menyesuaikan akunnya sesuai dengan kategori ini yang sudah kita upload sebelumnya. Nah, itu penting itu ya. Nah, karena kategorinya kan kita sudah buat di sini. Sudah tentukan akun-akunnya. Oke ya, jadi sudah Anda mengerti. Nah, kemudian ini tampilkan rincian saat dicetak. Nah, ini akan kita bahas pada saat kita nanti melakukan upload terhadap barang grup ya. Nah, ini grup. Itu ada fungsinya. Nanti kita bahas sendiri ini. Yang 2 ini. Kemudian dipakai di cabang. Jadi misalnya cabang Jakarta. Oh, barang ini hanya khusus cabang Jakarta saja. Berarti di sini Anda harus ketik cabang Jakarta. Oh, barang ini hanya di cabang Surabaya saja. Ya. Misalnya yang ini saya hidden dulu yang ini. Ini sebagai contoh ya. Oh, misalnya attack ini hanya di cabang Jakarta saja. Oke. Yang baygon ini hanya di cabang Surabaya saja. Nah, tidak dijual di cabang Jakarta, tidak diperjualbelikan di cabang Jakarta. Maka Anda ngisi cabangnya. Tapi kalau misalnya dipakai di seluruh cabang, ya jangan diisi, dikosongkan saja. Nah, begitu. Nah, ini catatan ini hanya sebagai catatan lain-lain. Misalnya discontinue ya, misalnya seperti itu atau tidak laku. Nah, boleh
atau kurang laku. Nah, ini seperti catatan-catatan bebas ya, variabel bebas. Silahkan Anda mau melakukan seperti apa. Nah, kemudian menggunakan nomor seri, tipe nomor seri, tanggal kadaluarsa ini itu ada hubungannya dengan chat ya. Coba saya cari di sini. Oh ya, belum ada. Nah, ini nanti pada saat kita upload barang chat. Nah, ini dia. Nah, baru nanti akan kita bahas tentang menggunakan nomor seri, tipe nomor seri, tanggal kadaluarsa ya. Nah, ini dia. Jadi ini untuk tanggal kadaluarsa. Jadi pada umumnya seluruh barang-barang di supermarket seperti Indomie ya, Pedal Pop itu punya tanggal kadaluarsa, tetapi tidak pernah itu digunakan. Karena akan ribet. Nah, biasanya kontrol expire date-nya manual ya, seperti itu. Karena itu akan ribet untuk masalah ini tanggal kadaluarsa kalau ditransaksikan lewat sistem. Itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Oke. Nah, kemudian substitusi dengan ya. Ini substitusi dengan biasanya jarang ya. Tapi kalau Anda mau isi substitusi artinya barang ini kalau tidak ada bisa diganti dengan apa? Jadi sebagai alternatif penawaran. Jadi misalnya, oh pedal pop rainbow-nya habis. Ini ganti aja ya dengan ini. Substitusinya, barang substitusinya. Jadi supaya ada alternatif kita yang menawarkan kepada customer. Jadi tidak kosong sama sekali ya. Ini nonaktif. Jika barang ini sudah nonaktif, Anda bisa ketik ya, tetapi pada umumnya kan kita upload yang aktif-aktif saja ya. Nah, ini panjang, lebar, tinggi, silahkan Anda isi kalau barang itu tersebut memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, untuk varian, ini varian akan kita bahas pada saat nanti kita upload untuk barang varian ini ya. Itu membutuhkan penjelasannya sendiri ya. Nah, jadi sekarang bagaimana Anda bisa untuk mengupload dulu yang tipenya supermarket. Artinya barang-barang umum yang biasanya ada di minimarket, supermarket yang ya kebutuhan sehari-hari lah yang sering kita temui di lapangan, yang kita pakai sehari-hari. Nah, ini caranya ya. Nah, oke, ini sudah sangat ideal. Jadi Anda bisa tiru saja yang barang contohnya yang ada di sini. Ya. Nah, oke, jadi ini hanya profilnya saja. Jadi ini kita siap untuk melakukan upload hanya profilnya saja, belum stoknya. Ya, sebaiknya harus begitu. Jadi supaya pastikan profilnya masuk, baru kita upload stoknya. Oke ya? Jadi Anda sudah paham. Nah, silakan Anda bisa pelajari lagi ya, baca-baca di penjelasan kolom ini. Nah, jadi itu dampaknya nanti seperti ini ya, di simulasi dagang ini. Nah, jadi pada saat kita upload, maka akan terupload semuanya ini. Nah, oke. Akan terupload semuanya. Nah, termasuk kode referensi barang yang tadi, yang 000 itu juga akan terupload juga ya. Nah, satuan beli, pemasok utama, ya minimum beli, batas minimum, harga beli ya, menerapkan grosir, substitusi dengan barang apa. Nah, itu akan kelihatan ya. Nah, kecuali ini, stoknya ini nanti belakangan baru kita bahas. Nah, akun-akunnya sudah terbaca dari kategori ya. Jadi tidak perlu isi akunnya lagi di daftar Excel barang. Nah, gambarnya ini tadi kita tidak masukkan ya. Gambar Anda bisa memasukkan secara manual. Ya, gambar bisa akan Anda masukkan secara manual. Jadi gambar ini akan bisa terlihat di point of sale-nya. Ya, di mesin kasirnya. Nah, ini tergantung alternatif. Mau terlihat atau tidak, ya silahkan ya. Nah, dipakai di semua cabang, catatan, ya, panjang, lebar, tinggi. Nah, semuanya ini variabel itu disediakan di Excel ini, ya. Bisa Anda isi maupun tidak diisi. Oke? Nah, oke, sudah dipahami ya?